Kalau salim itu yang benar. Salim yang benar ya, salim dengan hormat. Kau ambil tangannya dan kau cium tangannya. Biar kau tahu bahasanya keriput apa keras tangannya itu karena kerja tadi. Ya kan seperti ibu-ibu Ustadz TK itu kalau salaman begini. Apa itu salaman? Model siapa? Ada lagi santri begini katanya. Ente ini kok salaman? Gak benar, salaman yang benar. Kalau di jidatnya, cium tangannya, biar kamu tahu. Kemudian setelah itu kau cium keningnya, kalau bisa. Ibumu, ayahmu, cium tangan. Yang hormat. Ada anak itu salah mencium tangan ibu bapaknya itu beratnya setengah mati, tidak tahu apa ada kesombongan apa itu. Cium. Apalagi ayahmu yang bekerja agar kamu tahu biar waspada di pondok agar tidak mudah ngelelerkan baju, agar tidak buang baju kan apa. Oh, ini kerjanya. Ya, yang benar nak salaman. Dan rasain bukan salaman basa-basi enggak, agar kamu tuh masuk biar masuk di hatimu. Bau tanahnya itu waktu dia habis dari sawah. Habis ngadoni kanji, habis buat masakan buat kamu. Allah. Bahkan mungkin ada kuning kena kunir karena baru buatin obat buatmu. Allah. Itu makna seharusnya kalau ada anak cerdas. Salaman. Itu kan anak TK yang diajarkan sama bu guru TK-nya itu. Anak TK kan begitu. Kamu bukan anak TK, sudah belajar masih salah ya. Namanya takbilul yad, mencium tangan dibahas. Bukan mencium. Mencium itu pakai apa sih? Hidungmu di sini apa di sini? Kalau ada nih hidungmu di sini berarti ini. Andi ini kok orang stres ini ngaji atau enggak? Hidungnya kok di pipi. Hidung ini, nah hidung. Tahu hidungnya? Mana hidung? Itu ada lagi yang ini di salah satu musola itu kurbannya 2 ekor kambing, dan ternyata orang yang baca khutbah saja dikasihnya 1/3 bagian. Contohnya umpamanya cuma baca khutbah dikasihnya ekor depan apa kaki depan. Nah sedangkan konon katanya masalah korban khususnya kan dibaginya 1/3 untuk ini, seperti ini. Tapi itu di salah satu musola jadi memberi aturan sendiri Bu ya. Mohon pencerahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban. Sekarang pertanyaannya sudahlah. Berpikirlah tentang korban itu gini caranya berpikir korban. Saya harus berkorban dulu. Sebab ada ceritanya saya punya guru membahas sholat duha. Saya sama guru saya berkata, ente tadi sholat duha enggak gitu? Belum. Ente bahas sholat duha tidak duhaan. Itu apa ente? Wah, saya ditempelin begitu. Artinya kadang kita berpikir tentang tapi kita perlu amalnya. Adapun masalah hukumnya adalah korban itu kan ada 2, korban wajib sama korban sunnah. Kalau korban wajib yang berkorban tidak boleh mengambil sedikit pun. Tapi kalau korban sunnah boleh mengambil, makan, bahkan bisa sampai 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk tamunya, 1/3 untuk korban sunnah. Tolong dibedakan masalah pembagian 1/3 itu korban sunnah. Kalau korban wajib nggak ada 1/3 untuk saya, nggak ada 1/3 untuk keluarganya, nggak ada. 1/3 yang bagian 1/3 disebutkan Nabi itu korban sunnah. Karena kalau korban sunnah itu biar keluarganya nggak ngenes, dia ngerasain daging. Masa ngelihat orang makan sate dia nggak boleh makan sate? Nah maka itu adalah korban sunnah. Kalau korban wajib memang tidak boleh, dia dan keluarganya nggak boleh. Kemudian masalah pembagian ini ya, masalah itu perlu adil supaya tidak menjadi, kalau seandainya dibagi sana ini ya masalah seperti nggak keluarkan selesai. Tapi kalau sudah nggak adil itu rusak hati. Mentang-mentang imamnya dapat sampil ya, sampil satu, yang nyembelih dapat kepala satu, ngatur itu. Ini kurang ajar tukang sembelih sama ustadznya nggak bener. Bagi seperti yang lainnya, jangan rusak hatinya orang. Kalau masalah boleh nggak boleh, memang ini sudah korbannya harus berikan ke orang, sudah terlepas dari hak miliknya ini. Ya dia rakus namanya. Khotib rakus, bukan khotib rakus. Pasti ngasih tahu nggak harus seperti itu. Bahkan mungkin punya fatwa sebelumnya, tolong diutamakan khotibnya. Nah, ini dia khotib. Adil itu penting. Adil itu penting. Tapi kalau secara sah misalnya, saya punya kambing, saya sembelih korban, saya kasih siapa saja suka-suka. Cuman harus ada juz bagian daripada itu semua untuk fakir harus ada.
Yang nggak boleh ditinggal adalah bagian untuk fakir. Kalau untuk orang kaya boleh, karena orang kaya adalah ibah, boleh memakannya. Khilaf di dalam urusan boleh menyimpannya bagi orang kaya. Ini adalah baik. Jadi seperti itu. Jadi sederhana. Jadi ya janganlah begitu seorang imam. Imam mengambil gede lagi. Apalagi imamnya imam gede lagi, takut. Apalagi fatwa lagi. Ini harus utamakan kiainya. Enggak. Ini sama yang lainnya. Allah. Ada seorang keluarga memberikan nafkah lahir saja, kurang kasih sayang. Ya, gini loh nak ya. Jika kamu menemukan ayahmu terlalu sibuk dengan kerjaannya, seolah-olah tidak menampakkan kasih sayang kepadamu, nak, kamu saja yang pandai di dalam membaca. Jadi kasih sayang itu selalu ada insya Allah, cuman tidak semua orang itu sama dalam mengungkapkan kasih sayang. Ini berlaku dalam suami istri. Jadi ada orang itu dalam mengungkapkan kasih sayang ya begitu, sebenarnya dia kerja keras itu mengungkapkan kasih sayang, cuman dia lupa ada hal lain yang dilupakan. Cuman jadi sebagai seorang anak, hargai orang tuanya, memberikan nafkah zahir saja, sampai gak sempat duduk bersama kayak ini. Tapi jangan seudon. Berarti abahnya di dalam memahami kasih sayang kayak begitu. Tinggal kita menghargai, terima kasih abah atas rezeki semuanya. Baru nanti ajari bagaimana kasih sayang. Sama suami istri juga begitu ya. Yang sudah menikah pada saat itu. Suami istri, ada seorang suami kalau mengungkapkan cinta dan kasih sayang itu beda dengan orang lain. Misalnya ada seorang suami kalau pulang ke rumah mengungkapkan cinta dengan cara lembut, mesra, gimana baik, peluk dan sebagainya ada. Ada seorang suami kalau sampai di rumah ngomong, gimana keadaannya, dapurnya sudah beres belum? Itu sebenarnya bahasa cinta. Maksudnya apa? Kan yang di dalam rumah adalah istri ya, tidak pengen ada dia bocor. Cuman bahasanya beda. Makanya sebagai seorang itu pahami dulu bahasa kasih sayang orang lain. Jadi orang tuamu yang seperti itu bahasa kasih sayangnya adalah cari duit. Tinggal nanti setelah kumpul bersama, makasih abah luar biasa abah, sudah kerja cari uang untuk saya sekolah dan sebagainya ini. Makasih abah berjuang dan sebagainya. Dengan bahasa begitu saya mikir juga, ini anak ini kok baik banget ini. Baru setelah itu bah, tapi kan kita perlu juga dong abah, pengen jalan-jalan bareng sama abah, ini. Nah ini jangan langsung protes, suudon nggak boleh. Bukan berarti tidak memberikan kasih sayang, tidak. Cara memberikan kasih sayang berbeda dengan orang lain. Itu nak ya, paham? Masalah memahami cara orang saja.